Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada malam yang mulia ini kembali kita bermajlis mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan fokus pembahasan kita adalah Kitabul Jami'. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhi sejauh-jauhnya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang setia mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dapat kita kaji, dapat kita hafal dan kita amalkan. Atas perjuangan mereka lah sehingga hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini saudara-saudara kita di kota ditimpa musibah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka. Allahumma amin. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menuntut ilmu merupakan perkara yang mulia. Dan bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaksud dengan ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama kita adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat. Mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang mulia. Dan kita tidak akan pernah bisa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik jika kita tidak mengkaji hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira kepada mereka-mereka yang mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan, memahaminya, menghafalkan dan menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan juga Ibnu Hibban, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nadrah atau cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia berusaha memahaminya, lalu ia menghafalkannya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Dari hadis ini ada 4 hal atau 4 perlakuan seorang muslim terhadap baginda atau terhadap sabda baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang ingin mendapatkan cahaya di wajahnya, maka keempat hal ini harus diupayakan. Yang pertama adalah mendengarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita upayakan pada malam hari ini, bagaimana kita sama-sama mendengarkan pembacaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawa'aha, lalu ia berusaha memahaminya. Ini jugalah yang kita upayakan pada malam hari ini, bagaimana kita berusaha untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, lalu ia menghafalkannya. Ada upaya untuk menghafalkannya. Dan ini yang mungkin menjadi alasan atau dalil sebagian orang yang membuat daurah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Inilah yang kita upayakan atau perlakuan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendengarkan, memahami, menghafalkan dan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Apapun apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kita amalkan, kita juga berupaya untuk menyampaikan atau membagikan kebahagiaan tersebut kepada saudara-saudara kita. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Kitabul Jami' bab yang kedua, yaitu babul birri wassilah, bab kebaikan dan silaturrahim. Alhamdulillah kita sudah berada di hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-30 dalam urutan Kitabul Jami'. Hadisnya adalah, kita bacakan hadisnya. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man ista'adzakum billahi fa'idzuhu, wa man sa'alakum billahi fa'atuh, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu fad'u lah." Akhrajahu Al-Baihaqi.
Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, man ista'adakum billahi fa'idhuh. Siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuh. Siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, berikanlah dia. Wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Dan siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah ia. Fa illam tajidu fad'ulah. Akan tetapi, jika kalian tidak sanggup membalasnya, maka berdoalah untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam sunannya, hadis yang ke-1672, dan hadis yang ke-5109. Al-Imam An-Nasa'i hadis yang ke-2359. Al-Imam Ahmad hadis yang ke-5365. Ibnu Hibban hadis yang ke-3408. At-Tabrani dalam Al-Kabir hadis yang ke-13.466 dan 13.466, sama tulisannya di sini. Dan Al-Baihaqi hadis yang ke-7.890, seluruhnya dari jalur Al-A'mas, dari Mujahid, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu putra dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang paling bersemangat dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar dalam sejarah disebutkan beliau lebih dahulu masuk Islam daripada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu beberapa saat. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bentuk kebaikan atau 4 jenis kebaikan. Yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberi atau memberikan sesuatu kepada orang-orang yang meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang ketiga
adalah membalas kebaikan orang lain. Kemudian yang keempat, apabila tidak sanggup untuk membalasnya, maka dengan mendoakannya. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya terkadang seseorang membutuhkan bantuan dari saudaranya. Terkadang ada permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan secara mandiri dan terkadang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri dan membutuhkan orang lain. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak mengapa seorang muslim meminta bantuan kepada saudaranya. Tidak mengapa meminta bantuan kepada saudaranya selama saudaranya itu mampu untuk memenuhinya. Dan terdapat beberapa hukum terkait dengan hadis kita yang mulia ini. Yang pertama, disyariatkan memenuhi permintaan perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti wahai saudaraku, tolonglah aku dengan demi Allah Subhanahu wa taala atau atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian jika permintaan perlindungannya tersebut terkait perkara mubah. Jadi kalau perkara yang haram, maka tidak boleh seseorang untuk memberikan perlindungan. Ini khusus pada perkara-perkara yang dibolehkan. Adapun dalam perkara-perkara yang dilarang, meskipun orang tersebut menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam permohonannya, maka tidak boleh dipenuhi. Jadi wajib bagi seseorang untuk memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti perlindungan dari musuh ataupun orang yang akan menzoliminya. Ini sesuai dengan sabda baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, unsur akhaka zaliman au mazluman, yang artinya tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau terzolimi. Kemudian ada seseorang yang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. Dari hadis ini datang dalam bentuk perintah yang menunjukkan wajibnya untuk menolong saudara kita. Jadi memberikan perlindungan kepada orang dalam perkara yang haram itu tidak dibolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang yang meminta perlindungan
agar tidak dirajam. Dia sudah terbukti berzina dan dia memang pantas untuk dirajam, maka tidak boleh melindungi orang yang seperti itu. Dia harus ditegakkan hukum rajam. Kemudian yang kedua, disyariatkan memberikan orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berikanlah ia. Namun perkara ini hukumnya tidak wajib. Namun tergantung pada kesanggupan. Adapun jika permintaannya itu pada sesuatu yang tidak disanggupi atau bukan pada haknya, maka tidak boleh dipenuhi meskipun dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam permintaannya. Para ulama memisalkan, jika datang seseorang dan berkata, aku meminta kepadamu dengan nama Allah untuk memberikan aku bagian dari harta zakat, padahal ia tidak berhak padanya, maka tidak boleh diberikan dari harta zakat tersebut. Lalu bagaimana dengan memberikan sebagian harta kita kepada para pengemis, para peminta-minta di jalanan? Maka jawabannya, jika mereka itu termasuk orang yang sanggup untuk bekerja dan tidak ada tanda-tanda kelayakan bagi mereka untuk meminta, maka tidak boleh diberikan. Hukumnya haram. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menghalalkan meminta-minta itu kepada 3 golongan saja. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, meminta-minta tidaklah halal kecuali untuk 3 golongan. Yang pertama, orang fakir yang sangat sengsara. Yang kedua, orang yang terlilit utang. Dan yang ketiga adalah orang yang berkewajiban membayar diat karena membunuh dengan tidak sengaja. Inilah golongan-golongan yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Adapun selain daripada mereka ini, maka tidak dibolehkan meminta-minta. Apalagi orang yang meminta-minta itu memiliki fisik yang kuat, berpakaian rapi, dan lain sebagainya, maka tidak boleh memberikan sesuatu kepada mereka. Karena kalau kita memberikan sesuatu kepada mereka, maka kita akan menjadikan mereka orang-orang yang malas berusaha, malas bekerja, dan hanya pekerjaannya itu hanya meminta-minta. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan disebutkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat malas. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis kita ini adalah dorongan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan setimpal. Membalas kebaikan di sini tidak sebatas membalasnya dengan materi. Bahkan dengan non-materi pun termasuk di dalamnya. Sebab hati manusia difitrahkan mencintai
orang yang berbuat baik kepadanya. Karena itu, jika seseorang mendapat kebaikan dari orang lain, selayaknya untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan setimpal. Para ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mampu untuk membalas kebaikan saudara-saudara kita, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah yang mulia, yaitu mendoakan saudara-saudara kita. Dan yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipahami, bahwasanya terkadang kepada orang-orang tertentu tidak perlu kita membalas pemberiannya. Karena terkadang ada orang tidak mau untuk dibalas pemberiannya. Misalnya pemberian presiden, pemberian raja, ataupun pemberian orang-orang yang memiliki harta. Dan yang kita lakukan cukup mendoakannya. Adapun orang yang dianjurkan untuk kita membalas kebaikan mereka dengan memberi sesuatu, misalnya adalah orang-orang yang selevel dengan kita ataupun sedikit tingkatnya di atas kita. Maka merekalah yang dianjurkan untuk dibalas kebaikan-kebaikan mereka. Adapun presiden, raja, ataupun orang yang tidak membutuhkan balasan, maka cukup didoakan baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam jika diberi hadiah, dapat dipastikan beliau akan membalasnya dengan memberikan hadiah pula. Dan ini merupakan dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan seorang muslim, bahwa siapa yang memberi kita kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan setimpal. Faedah yang berikutnya, dan tadi sudah kita singgung, jika ternyata tidak ada sesuatu yang dapat digunakan membalas kebaikan orang yang memberi kebaikan kepada kita, maka disyariatkan mendoakan kebaikan dan keberkahan baginya, seperti mengucapkan jazakallahu khairan dan selainnya. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana." Barang siapa yang diberikan kepadanya kebaikan, lalu ia mengatakan kepada pemberinya, jazakallah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh ia telah benar-benar memuji. Dari Abu Murrah, Maula Ummu Hani, putri Abu Talib, ia mengabarkan bahwasanya ia pernah berkendara bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke kampung halamannya di Akik. Ketika sampai di rumahnya, ia berseru dengan suara agak keras, "Alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuhu ya ummatah." Taqulu wa alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yaqul rahimakillahu rabbaitini sagiran. Fataqul ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibuku.
Lalu ibunya berkata, wa alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia berkata, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu wahai ibu. Engkau telah merawatku ketika aku masih kecil. Maka ibunya menjawab, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khairan. Semoga Allah meridhoimu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku saat engkau sudah besar. Mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita merupakan salah satu adab Islam yang mulia, serta tanda akan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin bersyukur kepadanya orang yang tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta 'atiyatan fawajada falyajzi biha fa illam yajid falyuthni fa inna man asna faqad syakar wa man katama faqad kafar wa man tahalla bi batilin fahuwa kalabisi thawbai zurin." Barang siapa yang diberi hadiah, maka balaslah hadiah tersebut. Akan tetapi, jika tidak mampu membalasnya, maka pujilah orang tersebut. Sebab dengan memuji orang tersebut, berarti ia telah berterima kasih kepadanya. Siapa yang merahasiakan pemberian tersebut, berarti ia tidak mensyukurinya. Barang siapa berhias dengan kebatilan, menampakkan di hadapan manusia bahwa ia memiliki sesuatu padahal tidak, sama seperti seorang yang memakai dua pakaian palsu. Kemudian faedah yang terakhir para ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga merupakan dalil bahwa meminta perlindungan kepada makhluk manusia terkait perkara yang disanggupi olehnya, hukumnya boleh. Demikian pula dengan meminta kepada mereka saat hajat sangat membutuhkan, hukumnya boleh. Semua ini masuk dalam kategori saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwasanya meminta perlindungan kepada makhluk itu memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, perkara yang diminta itu disanggupi atau seseorang memiliki kesanggupan atasnya. Kalau orang itu tidak bisa atau tidak memiliki kesanggupan untuk melindungi, maka tidak boleh meminta perlindungan kepadanya. Misalnya, meminta perlindungan agar ditunda kematiannya. Maka tentu saja hal ini tidak dibolehkan. Karena seseorang tidak ada yang mampu menunda kematian seseorang. Tidak ada yang mampu menunda kematian seseorang. Kemudian yang kedua, orang yang dimintai perlindungan tersebut harus orang yang hidup. Tidak boleh meminta perlindungan kepada orang yang mati. Inilah beberapa faedah dari hadis kita ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Allahumma amin. Baik,
Kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.